A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Surat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallati ya'tinal fahishata min nisaikum. Wallati, bahwa perempuan-perempuan, ya'tina yang melakukan mereka perempuan-perempuan, al-fahishata akan kekejian, az-zina yakni zina, min nisaikum dari perempuan-perempuan kalian, fastashhidu maka harus mendirikan saksi kalian, alaihinna kepada mereka perempuan-perempuan yang melakukan zina, arba'atan akan empat orang laki-laki, minkum dari kalian, ay min rijalikum yakni dari laki-laki kalian, al muslimina orang-orang yang Islam. Fa in syahidu maka jikalau menyaksi mereka empat orang muslim, alaihinna kepada mereka perempuan-perempuan yang melakukan zina, biha akan itu fahisyah, fa amsikuhunna maka hendaknya menahan kalian kepada mereka perempuan-perempuan yang melakukan zina, ihbisuhunna yakni hendaknya menahan kalian kepada mereka perempuan-perempuan yang melakukan zina, fil buyuti pada rumah-rumah, wamna'uhunna dan hendaknya mencegah kalian kepada mereka perempuan-perempuan, min mukhalatatin nasi dari campur gaul dengan manusia, hatta yatawaffahunnal mautu sehingga datang kepada mereka kematian, ay malaikatu yakni malaikat maut, au ila ayyaj'ala atau sampai menjadikan Allah lahunna bagi mereka allati sabilan akan jalan, tariqan yakni jalan, ilal khuruji kepada keluar, minha dari itu fahisyah. Umiru diperintah mereka bidzalika dengan itu hukum, awalal Islam pada mulanya Islam, thumma ja'ala kemudian menjadikan Allah lahunna untuk mereka perempuan-perempuan yang zina, sabilan akan jalan, bijildil bikri dengan dicambuknya seorang perempuan yang perawan, mi'atan dengan 100 cambukan, wa taghribiha dan diasingkannya itu perawan, aman pada 1 tahun, wa rajmil muhsanati dan dirajamnya orang yang zina muhsan. Wa fil hadis dan diterangkan dalam hadis, lamma bayyana ketika telah menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam al hadda akan hukuman orang yang berzina, qala maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudhu ambillah oleh kalian anni dariku, khudhu ambillah oleh kalian anni dariku, qad ja'ala sungguh telah menjadikan Allah lahunna untuk mereka perempuan-perempuan yang zina, sabilan akan jalan. Rawahu Muslimun, meriwayatkan kepada ini hadis Imam Muslim. Di antara larangan Allah adalah perzinahan, ya. Zina itu larangan Allah, hukumnya dosa besar, haram, ya. Sehingga Allah katakan di dalam ayat yang lain, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala taqrabu dan janganlah mendekati kalian, dekat saja jangan, apalagi melakukannya. Mendekatinya saja sudah dilarang oleh Allah, apalagi mengerjakannya. Jadi Allah tidak memakai bahasa wala taznu, tidak. Tapi Allah memakai bahasa wala taqrabu. Kalian jangan berani deket-deket az-zina akan perzinahan. Ngapa seperti itu? Innahu karena sesungguhnya perbuatan zina
Karena ada itu zina fahisyatan adalah yang keji, wasa'a dan sangat jelek, sabilan jalannya, sangat tidak baik, sangat jelek, sangat buruk jalannya. Perbuatan zina itu sangat buruk kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini wallati yatinal fahisyata, ayat ini diantaranya menjelaskan jika terjadi perempuan melakukan zina. Ya, ketika demikian untuk menentukan bahwa orang tersebut berzina harus ada saksi. Berapa orang saksinya? 4 orang dari kaum laki-laki yang muslim. Mun aya jelema nuding kabatur lacur, eta jelema nu nuding kudu ngaluarkeun ngabogaan 4 saksi. Kudu aya 4 saksi. 4 saksi ieu teh, 4 saksi ini yang melihat langsung terjadinya perzinahan. Dan syaratnya harus orang muslim. Ya. Jadi kade urang tong gampang-gampang nuduh kabatur lacur, bahaya. Sabab lamun nuduh kabatur lacur eta urang kudu ngabogaan saksi. Saksinya 4 orang yang langsung melihat kejadiannya, yang langsung melihat dengan mata telanjang, ya, dengan matanya langsung melihat kejadian terjadinya pelacuran tersebut, perzinahan tersebut. Kalau tidak, maka yang menuduhnya dihukum nanti. Kartos, jangan gampang-gampang menuduh orang lain berzina. Oh, anak jadah eta mah, kada jual anak jadah kudu puguh, saha saksina? Ente nyaksian teu nyebutkeun anak jadah. Mana saksina? Kudu aya 4 urang anu jadi saksi nyaksian yen manehna teh lacur. Hese atuh teh nya. Matak ulah gampang-gampang nuduh kabatur lacur. Itu dosa. Kalau tidak bisa membuktikan saksi 4 orang, maka yang menuduhnya itu dihukum. Yang menuduhnya dihukum, namanya qadzab, menuduh zina kepada orang lain. Hati-hati ya, jangan sembarangan menuduh kepada orang lain berzina, karena harus membuktikan ada 4 saksi yang langsung 4 saksi tersebut melihat langsung kejadian orang tersebut di dalam melakukan zina. Kartos. Nah. Kemudian fa'in syahidu, andai kata maka jika mereka menyaksikan, andai kata ya ternyata iya. Berapa orang saksinya? Ada 4. Langsung melihat, ada saksinya. Dan ada syarat-syarat jadi saksinya. Enggak sembarangan, ya. Enggak sembarangan. Saksinya harus orang balik. Saksinya harus orang yang berakal. Saksinya harus orang yang mukhtaran, ya, yang memilih sendiri. Anu karep sorangan. Ya, banyak saksinya. Nah, itu diantaranya. Jadi harus orang Islam yang adil, ya. Saksinya itu harus orang Muslim, harus yang adil. Apa itu adil? Yaitu seorang laki-laki yang merdeka, yang mukallaf, yang akil balik, yang tidak melakukan dosa besar dan tidak melakukan dosa kecil. Gitu, hese tanya. Jadi pokoknya mah ulah gampang-gampang nuduh kabatur lacur. Jangan mudah menuduh orang lain berbuat zina. Kenapa? Karena orang yang menuduh tersebut harus membuktikan 4 saksi yang menyaksikan langsung bahwa orang tersebut berzina. Apa hukumannya orang yang berzina? Andai kata orang tersebut ternyata terbukti berzina, hukumannya awal dari Islam, mula-mula Islam, ya. Hukumannya fa'amsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunnal maut. Itu perempuan yang zina harus apa? Harus ditahan di dalam rumah, dibui, diimah. Tidak boleh keluar, tidak boleh bergaul dengan manusia sampai mati. Awalnya seperti itu, hukuman awalnya. Awal mula hukumannya itu zina. Jadi perempuan tersebut yang zina harus ditahan di dalam rumah sampai mati, nggak boleh keluar. Itu awal hukum Islam di dalam menghukum zina,
pelaku zina seperti itu. Jadi awalnya hukumannya itu adalah didiamkan, ya, dibui di dalam rumah, tidak boleh keluar, tidak boleh bergaul dengan manusia sampai kapan? Sampai mati. Awalnya seperti itu. Au ila yaj'alallahu lahunna sabila, atau sampai menjadikan Allah bagi mereka akan jalan. Nah, kemudian setelah itu Allah menurunkan ayat, yaitu ketentuan hukuman orang yang berzina. Dengan apa ketentuannya? Bijildil bikri mi'atan wa taghribiha aman, yaitu dicambuknya perempuan yang perawan, dicambuk 100 cambukan. Itu hukum Islam. Ini kita sudah menjelaskan hukum Islam. Kalau ternyata terbukti bahwa dia itu berzina, maka kalau yang berzinanya itu seorang perempuan yang perawan, belum pernah menikah, ya, yang sah, dan belum pernah melakukan setubuh yang sah di dalam pernikahan, ya, setubuh di dalam pernikahan yang sah, yakni perawan, maka hukumannya 100 kali cambukan. Yang kedua hukumannya wa taghribiha aman, diasingkan selama 1 tahun. Di dua hukumannya. Yang pertama dicambuk, yang kedua adalah diasingkan selama 1 tahun. Umpamanya orang mana? Orang Bandung harus diasingkan kemana? Ke Jakarta atau kemana? 1 tahun. Ya, itu hukumannya bagi perempuan yang perawan yang melakukan perzinahan. Mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah. Semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kata saudara, andai kata ini perempuan bukan perempuan yang bikir, ini perempuan pernah bersetubuh di dalam pernikahan yang sah. Namanya muhsonah. Apa? Muhsonah. Dia itu pernah bersetubuh dengan seorang laki-laki di dalam pernikahan yang sah. Di dalam pernikahan yang sah. Bagaimana hukumannya? Jika dia pernah mengalami bersetubuh di dalam pernikahan yang sah, hukumannya bukan dicambuk, tapi dirajam. Apa rajam itu? Dilempari dengan batu. Jadi perempuan itu digalikan tanah sampai leher dan dilempari dengan batu, seukurannya ada ukuran khusus, sampai mati. Sampai mati. Hukumannya seperti itu. Jika terbukti bahwa perempuan tersebut melakukan zina. Itu aturannya seperti itu. Jadi yang zina itu terbagi dua, ada yang muhson, ada yang ghair muhson. Kalau yang muhson, perempuan atau laki-laki yang pernah mengalami persetubuhan yang sah, yang persetubuhan di dalam nikah yang sah. Maka jika terbukti dia melakukan tersebut, maka hukumannya adalah digalikan tanah sampai leher, lalu dilempari dengan batu hingga mati. Itu hukuman orang yang melakukan zina yang muhson. Jika bukan muhson, maka dicambuk 100 kali cambukan dan diasingkan 1 tahun. Siapa yang melaksanakannya? Pemerintah, bukan kita. Pemerintah. Itu aturan Allah seperti itu, ya. Jadi asalnya dahulu awal mula-mula Islam, ya, hukuman bagi orang yang berzina adalah orang tersebut dibui, dikerem, ditahan di dalam rumah, tidak boleh keluar hingga mati, ya. Maka hukum ini disalin dengan hukuman, yaitu dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Kalau muhson, kalau perempuan muhsonah, maka dirajam. Mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah. Anak-anak kita, turunan kita, keluarga kita, muslimin muslimat, semua dijaga oleh Allah dari perbuatan zina. Semua diselamatkan oleh Allah dari segala kemaksiatan, zahiran wa batinan, zahiran wa batinan. Bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.